Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ibu bapak dan adik sekalian jamaah sholat tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta berbagai macam nikmatnya sehingga sampai malam ini malam yang ke-11 malam ke-11 ada sebagian yang baru malam ke-10 karena memang ada perbedaan awal puasa karena memang di Indonesia ini unik apa semua harga barang naik sampai derajatnya bulan pun ikut dinaikkan dari 2 derajat menjadi 3 derajat sehingga puasanya awal puasanya beda. Salat dan salam semoga selalu terlimpah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, teladan dalam kehidupan kita yang telah membimbing, memberikan petunjuk serta memberikan contoh bagaimana kita dalam mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ibu bapak dan sekalian, malam ini saya dikasih tema yaitu tentang sifat-sifat mulia para rasul. Bapak ibu dan adik sekalian, Nabi dan Rasul itu merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Nah, sebagai manusia terpilih, tentu para nabi dan rasul ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dirinya, yaitu menjaga sifat-sifatnya dan juga menjaga dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Maka diberikan ya dalam tanda kutip modal, yaitu dengan sifat-sifat yang mulia. Kenapa? Karena bagi para nabi dan rasul itu adalah sebagai contoh, sebagai ikutan, dan sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Sebagai umat Islam, tentu kita harus mengetahui agar kita bisa meneladani tentang sifat-sifat mulia dari para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan Rasul adalah manusia-manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal tersebut yang membedakannya dengan kita sebagai manusia biasa. Selain karena mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu Allah atau dalam tanda kutip berdakwah, ada sifat wajib yang harus dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Nah, sifat-sifat tersebut seperti saya katakan tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga mereka dari segala perbuatan dosa, salah. Karena tugas orang nabi, tugas orang rasul adalah untuk mengantarkan umat dari zaman kegelapan, dari zaman kebodohan, zaman jahiliyah menuju kepada zaman pencerahan, zaman yang
bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, ada beberapa sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi dan para rasul, dan ini merupakan pemahaman yang harus kita pahami agar kita bisa mengelola. Hari ini terjadi karena sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuannya tidak lain adalah agar para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadi teladan dan panutan, karena dia juga sebagai pemimpin bagi seluruh umatnya, bagi umat manusia. Di antara sifat-sifatnya itu yang barangkali ini sudah sangat terkenal, tapi yang kita kenal hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Padahal di semua nabi, Rasul Allah, utusan Allah, yang dibekali dengan sifat ini. Paling tidak ada 4 sifat mulia yang wajib dimiliki oleh para Rasul Allah SWT, para utusan Allah SWT. Yaitu pertama, sifat asyidik. Sifat wajib bagi Rasul itu adalah asyidik yang pertama. Asyidik ini yang artinya adalah selalu benar dan jujur. Sifat ini pasti dimiliki oleh Rasul. Kenapa? Sebab tidak ada seorang Rasul, seorang utusan Allah yang berbohong kepada orang lain. Jadi pemimpin itu dibekali sifat asyik, tidak pernah berbohong. Maka sebenarnya ini merupakan contoh bagi kita. Kalau milih pemimpin, ya pemimpin yang tidak suka bohong. Sifat as-siddiq ini melekat pula pada diri Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan kita. Kejujuran beliau tidak terkenal hanya di kalangan para sahabat saja, tidak terkenal hanya di kalangan umat Islam, tapi juga para musuh-musuh beliau pun, orang yang anti kepada beliau pun mengakui akan kejujuran Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya pada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahwa Abu Jahal ini kan musuh dengan Rasulullah yang luar biasa. Abu Jahal itu pernah berkata kepada Rasulullah Muhammad SAW, kami tidak menganggap engkau Muhammad dusta, tapi kami menganggap dusta ajaran yang engkau bawa. Jadi dia mengakui bahwa Rasulullah Muhammad SAW ini seorang yang jujur, seorang yang benar, tidak pernah berdusta. Itu diakui oleh lawannya, yaitu Abu Jahal. Tapi beliau, si Abu Jahal ini tidak menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Dia mendustakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Selain itu, Bapak dan Hadirin sekalian, kejujuran juga dicontohkan oleh nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya. Itu beliau juga berani mengatakan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan malah mendatangkan mudarat. Ini Nabi Ibrahim menyampaikan betul-betul. Maka Nabi Ibrahim berusaha mengajak ayahnya, mengajak bapaknya itu untuk meninggalkan kemusyrikan tersebut. Peristiwa tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Maryam surah 19 ayat yang 41. Wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang
nabi. Quran surah Maryam ayat ke-41. Jadi Rasul-Rasul Allah sebelum baginda Nabi Muhammad SAW itu semua juga diberikan sifat mulia as-sidq, jujur dan benar. Ini sebenarnya juga memberikan contoh kepada kita bahwa kita manusia sebagai seorang muslim harus selalu menanamkan sifat jujur dan benar. Di bulan Ramadan ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempunyai sifat tersebut. Karena setiap datang Ramadan kita seringkali sudah meninggalkan sifat dusta dan lain sebagainya agar kita terus. Yang kedua, Bapak dan Adik sekalian, sifat mulia para rasul itu adalah al-amanah. Al-amanah ini merupakan sifat wajib bagi rasul yang lain. Memiliki arti dapat dipercaya. Sifat ini begitu melekat pada diri para Rasulullah Subhanahu wa taala. Setiap perkataan maupun perbuatan yang ditunjukkan oleh Rasul, oleh para Rasul sudah pasti dapat dipercaya. Rasul-Rasul Allah atau Rasulullah tidak mungkin ingkar terhadap perbuatan atau ucapannya. Dia tidak pernah ingkar. Karena tidak ada satupun perbuatannya yang terlepas dari maksud dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saat kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang sudah dibawa dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Nuh mendustakan. Nabi Nuh itu umurnya hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun dalam berdakwah luar biasa, tapi pengikutnya sedikit. Kenapa? Karena banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nuh seorang yang merupakan seorang yang terpercaya, dan dia adalah seorang yang amanah. Seorang yang amanah. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang di atas kepadamu." Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-106 dan 107. Jadi amanah dapat dipercaya. Semua nabi, semua para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, semua ini dapat dipercaya karena yang disampaikan adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada para nabi maupun rasul itu yang berdusta, yang khianat, tidak ada. Semua mereka laksanakan dengan penuh amanah. Jadi, dan ini juga merupakan hal yang harus kita contoh dan kita teladani. Sebagai seorang muslim, kita harus amanah dalam mengemban amanah di muka bumi. Sebagai khalifah Allah di muka bumi, kita harus amanah dalam segala hal. Dengan amanah itulah, dengan kita dapat dipercaya itulah, kita yang akan mengantarkan kepada kita untuk dapat meraih surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mempertanggungjawabkan nanti seluruh amal perbuatan kita di yaumil akhir kelak nanti karena amal. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sifat yang melekat, sifat mulia yang melekat pada diri para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala ini adalah at-tabligh. At-tabligh ini artinya adalah menyampaikan. Jadi setiap nabi dan rasul tidak pernah sekalipun para utusan Allah menyimpan wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri atau mungkin hanya untuk keluarga. Tidak pernah. Setiap wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada umatnya, disampaikan kembali kepada dia menerima, disampaikan. Itu para rasul. Tugasnya memang demikian.
menerima wahyu disampaikan kepada umatnya. Hal ini pula yang selalu melekat pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Sifat tabligh, menyampaikan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jadi setiap wahyu yang diterima langsung disampaikan kepada umatnya. Sebab menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia ini merupakan tugas para rasul, tugas utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat diceritakan menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya mengenai wahyu yang tidak ada di dalam Al-Quran, Ali menegaskan, demi zat yang membelah biji dan melepaskan napas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Jadi pemahaman seseorang terhadap Al-Quran itu kata pemahaman seseorang, tapi yang diterima oleh Nabi dan Rasul itu semua disampaikan. Ya, seringkali pemahaman kita kadang-kadang yang disembunyikan. Hal tersebut juga dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surah 5 surah Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika min rabbika wa in lam taf'alu fama balagta risalatahu wallahu yahsibuka minan nas innallaha la yahdil qawma kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau sampaikan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Jadi jelaskan, setiap nabi dan rasul setiap menerima wahyu langsung disampaikan kepada umatnya tanpa ragu. Maka ketika Rasulullah SAW di akhir hayatnya di dalam hidupnya, yaitu saat haji wada, beliau menerima wahyu tentang kesempurnaan Islam, dan itu juga langsung disampaikan oleh Rasulullah SAW saat bidadari Arafah, yaitu yang disebut dengan haji wada, tentang kesempurnaan dinul Islam yang diwariskan kepada kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan Ibu sekalian, yaitu sifat yang melekat pada seorang nabi dan para rasul, itu adalah sifat al-fatanah. Al-fatanah ini berarti memiliki kecerdasan yang tinggi. Jadi seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan yang tinggi, tidak pemimpin yang pelongo-pelongo, itu bisa didikte oleh siapa saja. Tapi kalau pemimpin cerdas dan harus cerdas, dan kecerdasannya juga lebih, ini merupakan sifat wajib bagi Rasul, para nabi itu sama. Sebab kenapa? Kecerdasan tersebut dibutuhkan karena berkaitan dengan misi suci yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, karena ujian dan tugas yang diberikan kepada umat, kepada Rasul itu untuk umat manusia sangat-sangat berat. Tentunya saudara, hal ini memerlukan kecerdasan untuk menyelesaikan masalah-masalah secara cepat. Jadi itu pemimpin, penguasa itu harus cerdas. Kalau cerdas bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Para Rasul Allah juga berperan sebagai pemimpin, bahkan panglima perang, pebisnis, politisi yang dibacakan sekarang, dan sebagainya semasa hidupnya. Nabi dan Rasul diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mampu merangkul hingga memerangi kaum yang menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berada di jalannya. Selain itu, Bapak dan Ibu sekalian, juga mengajak mereka untuk berada kepada jalan yang lurus dan benar, yaitu jalannya orang-orang yang diridhoi oleh Allah,
jalannya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini juga membutuhkan strategi. Kalau dengan membutuhkan strategi itulah seorang pemimpin harus cerdas. Dengan kecerdasan tinggi itu dia bisa mengayomi seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat meneladani sifat-sifat mulia yang disematkan kepada para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ada 4 tadi: sifat asyidid, amanah, sifat tabligh, dan papalah. Dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi umat yang mulia dunia maupun akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.